Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afal Farid Bangku dari kelas C dengan NIM 144220011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IAS penerapan empat aspek fisika arsitektur dan model grafis. Ya, di sini ada empat aspek dalam fisika arsitektur. Yang pertama ada pencahayaan. Penerapan aspek pencahayaan pada rumah dan grafis harus mempertimbangkan iklim, orientasi bangunan, dan fungsi ruang. Dengan merancang bangunan yang memanfaatkan jalan secara efisien, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman lagi. Yang kedua ada penghawaan. Penerapan aspek penghawaan pada rumah modern tropis harus memperhitungkan karakteristik iklim tropis termasuk arah angin, suhu tinggi, dan tingkat kelembapan dengan merancang bangunan dan penghawaan. Kita dapat menciptakan rumah yang sejuk dan nyaman secara alami. Yang ketiga ada termal. Penerapan aspek termal pada rumah modern tropis perlu menyangkut strategi yang mempertimbangkan iklim lokal pada pola angin dan orientasi bangunan dengan merancang bangunan dengan memperhatikan aspek terma kita akan menciptakan rumah yang sejuk, nyaman, dan efisien dari segi energi. Yang keempat ada akustik. Aspek akustik dalam fisika arsitektur mencakup studi tentang bagaimana cara suara berperilaku dalam ruang dan bagaimana desain bangunan dapat mempengaruhi kualitas akustik. Ya, di sini ada tujuan penerapan aspek fisika dalam bangunan. Yang pertama adalah efisien energi. Tujuan mengoptimalkan bangunan energi dalam bangunan mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Penerapan desain orientasi bangunan yang memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari, isolasi termal yang baik, sistem ventilasi yang efisien, dan penggunaan peralatan energi yang hemat. Pengembangan termal dan akustik tujuan menciptakan bangunan yang nyaman dari segi suhu dan batas suhu serta mengurangi gangguan suara. Penerapan isolasi termal dan desain ventilasi baik, penggunaan material akustik, dan perancangan ruang yang memperhatikan nyaman penghuni. Berkaitan dengan lingkungan, tujuan mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan praktik konstruksi berkelanjutan. Penerapan penggunaan bahan daur ulang, pemberian energi, penangkapan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan pengolahan air yang berkelanjutan. Estetika fungsionalitas tujuan menciptakan banyak estetis dan fungsional. Penerapan desain bangunan dan memenuhi kebutuhan fungsional penghuninya dengan memiliki estetika yang sesuai dengan konteks lingkungan. Baik di sini ada gambar rumah dari desain saya. Yang di atas adalah tampak perspektif mata gunung, dan yang di bawah adalah perspektif mata mak. Ya, selanjutnya adalah pencahayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencahayaan. Pencahayaan yang terlihat pemenuhan warna dinding dan lantai yang cerah dapat memanfaatkan cahaya yang masuk. Merancang sirkulasi cahaya dengan baik agar memaksimalkan cahaya yang masuk. Yang kedua adalah desain jendela. Mendesain jendela dengan bentuk yang lebar menggunakan kaca yang berlapis atau kaca film untuk film yang dapat mengurangi panas. Tanaman. Menambahkan tanaman di bagian depan dan belakang agar mengurangi panas yang masuk dan menambahkan kesan sejuk. Yang selanjutnya di sini ada penempatan. Pertama adalah penempatan tanaman. Penempatan baik akan membuat sirkulasi udara bagus karena tanaman dapat membelokkan udara yang berembus. Desain jendela dan pintu. Menggunakan jendela dan pintu yang dapat dibuka dengan lebar yang sama, maka udara yang masuk merupakan sistem pintu geser agar menciptakan ventilasi sulam. Kemudian ventilasi atap, menggunakan ventilasi atap atau atap yang dirancang khusus untuk mengeluarkan panas terakumulasi dan memungkinkan aliran udara naik.
Yang satunya ada ternak. Ventilasi alami digunakan desain bangunan yang mendukung aliran udara alami itu dan jendela dapat dibuka dan menyebabkan dapat mengantisipasi udara yang baik. Integrasi elemen arsitektur seperti ventilasi atap, ventilasi bunyi, dan ventilasi lantai. Penyaringan matahari. Terapkan flash atau elemen penutup matahari untuk mengurangi paparan sinar matahari pada dinding dan jendela. Tanaman dan vegetasi, tanaman yang ditanam di sekitar bangunan dapat membantu menurunkan suhu di sekitar bangunan. Baik, yang terakhir ada akustik. Yang pertama ada material penyerap suara. Gunakan material penyerap suara, dinding dan langit dan lantai untuk mengurangi pantulan suara dan mengendalikan efek material seperti tirai tebal dan karpet lantai juga dapat digunakan. Tata letak furnitur dan elemen interior lainnya dapat memainkan peran penting dalam meredam suara. Pilih furnitur yang dapat menyerap atau memantulkan suara dengan bijak. Yang terakhir ada tanaman dalam ruang. Tanaman dengan daun yang lebih lebar lebih baik untuk meredam suara yang bising. Baik, sekian dan terima kasih.